kembali lagi di Ajib Podcast. ASN Jabar ikut bicara. Beliau ini adalah sekretaris daerah dari Kabupaten Gorontalo. Udah banyak mungkin PR-nya ya dari Pak Bupati, langsung harus ini. Udah banyak. Nah, untuk ekonomi kita lebih konsen pada perikanan, juga adalah pertanian. Salah satu yang menjadi unggulan kita itu adalah jagung. Bisa diceritain dong, Gorontalo nih kayak apa nih? Ya hanya bisa mengenal dua musim, yaitu musim panas dan panas sekali. Namanya ikan nike. Itu timbulnya sebulan sekali. Kalau wisata pantai kita ada yang terkenal itu Pulau Cinta, lokasi di tengah laut. Bentuknya memang seperti hati. Bentuknya love. Kita bisa berenang sama hiunya. Seneng banget nih jadinya punya kerjasama sama Gorontalo. Jadi ada alasan buat kesana. Halo Akang Teteh, Assalamualaikum. Kembali lagi di Ajib Podcast. ASN Jabar ikut bicara. Kali ini Ajib Podcast mendapat kesempatan nih, ada kunjungan dari tamu yang sangat-sangat istimewa. Jauh nih dari Kabupaten Gorontalo ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Jadi bersama kita sudah hadir ini Bapak Dr. Roni Sampir MKes. Beliau ini adalah sekretaris daerah dari Kabupaten Gorontalo. Luar biasa nih, terima kasih sudah hadir di BKD Provinsi Jawa Barat. Sama-sama. Jadi kebetulan ya tadi kita ada acara ya Pak ya, penandatanganan kerjasama antara BKD Provinsi Jawa Barat dengan BKPSDM-nya Kabupaten Gorontalo. Nah, jadi kesempatan nih kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya. Baik Pak, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke Bandung aman, nyaman? Lancar. Mudah-mudahan bisa menikmati Bandung ya Pak ya. Jadi tadi sempat berbincang-bincang nih Pak bahwa Bapak kan baru nih ya, fresh from the oven bisa dibilang gitu. Untuk duduk di jabatan Sekda Kabupaten Gorontalo ya. Nah mungkin bisa disampaikan, diceritakan mungkin Pak gimana nih perasaannya gitu ya, kesan-kesannya nih menjadi Sekda gitu ya, gimana Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang saya barusan dilantik menjadi sekretaris daerah itu tanggal 18 Maret. Jadi istilahnya saya masih belajar bagaimana menjadi sekretaris daerah. Karena sebelumnya saya basic saya adalah orang kesehatan. Yeah. Jadi saya dari rumah sakit. Kebetulan saya penata anestesi. Jadi kamar operasi ya. Saya sampai di rumah sakit itu lama sampai menjabat sebagai wakil direktur rumah sakit bagian administrasi dan keuangan. Kemudian 2014 saya di kepala dinas kesehatan. Jadi cukup lama kepala dinas kesehatan, 7 tahun. Jadi sekarang di kepala saya itu peralihan antara vaksin COVID ke birokrasi. Biasa ngurusin vaksin booster ya, sekarang ngurusin birokrasi. Jadi alhamdulillah saya dipercaya oleh Pak Bupati sebagai sekretaris daerah. Tentu kalau sekretaris daerah kan disebut juga sebagai Panglima ASN. Iya betul Pak. Maka itulah saya bertekad ingin menatah birokrasi atau ASN di Kabupaten Gorontalo. Dan saya melihat bahwa atau mendengar bahwa Provinsi Jawa Barat itu sudah paling termaju di dalam penataan SDM. Nah, oleh karena itu kami memberikan diri untuk belajar di Provinsi Gorontalo. Nah, hari ini adalah acara PKS menjadi tindak lanjut ya dari MOU yang dilaksanakan oleh Pak Bupati dan Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi kami berharap dengan PKS ini nanti kita tindak lanjuti dengan kegiatan selanjutnya tentu, berupa pendampingan dari BKD Provinsi Jawa Barat supaya apa yang kami pelajari ini bisa berjalan di Kabupaten Gorontalo. Demikian. Luar biasa ini Pak Sekda, baru belum nyampe juga sebulan udah langsung gaspol nih Pak ya. Udah banyak mungkin PR-nya ya dari Pak Bupati, langsung harus ini. Udah banyak. Ada gitu. Sekitar 20 yang harus saya kerjakan. 20 luar biasa. Di target 100 hari itu sudah harus ada yang berjalan lah kira-kira seperti itu. Nah, salah satunya adalah penataan
ASN di Oke, Kabupaten ya Gorontalo. salah satunya ini berarti yang menjadi fokus atau prioritas mungkin ya bagi Benar. Bapak untuk segera ditangani tadi ya, termasuk dalam program 100 hari kerjanya 100. deh ya gitu ya, terkait dengan manajemen ASN. Ya. Memang kebetulan itu tadi di kami juga di Jawa Barat masih terus lah kalau tadi dikatakan yang termaju, kami juga masih berproses Pak untuk terus meningkatkan. Jadi mungkin nanti kita bisa sama-sama lah ya, Jawa Barat juga sambil berproses, kita juga mudah-mudahan bisa sharing lah gitu ya tadi apa yang kita punya, sehingga di Gorontalo juga bisa ikut maju bareng-bareng gitu. Nah selain itu mungkin ada lagi Pak yang ingin katakanlah menjadi concern gitu ya, menjadi prioritas Bapak gitu untuk kedepannya nih. Tadi kan pertama terkait manajemen ASN ya, kemudian dari sisi lagi mungkin dari pengembangan ekonomi atau pariwisata atau seperti apa gitu yang lain mungkin Pak? Benar, Pak Bupati mencanangkan bahwa tahun ini atau tahun ini adalah merupakan periode kedua beliau sebagai Bupati Gorontalo. Maka periode kedua ini menjadi periode kebangkitan. Mereka mencanangkan bahwa periode kebangkitan daripada Kabupaten Gorontalo tentunya salah satunya adalah kebangkitan dari ekonomi. Dari ekonomi. Nah, memang ekonomi ini kan salah satu penentu daripada IPM. IPM Indeks Pembangunan Manusia. Manusia. Nah, untuk ekonomi kita lebih konsen pada perikanan dan juga adalah pertanian. Dan UMKM. Kalau di bidang pertanian, kita memang sekarang Kabupaten Gorontalo itu mungkin sudah secara ini juga Provinsi Gorontalo masih zaman Pak Padel dulu gubernur. Salah satu yang menjadi unggulan kita itu adalah jagung. Jagung. Dan alhamdulillah jagung sekarang sudah bernilai ekspor. Jadi Provinsi Gorontalo ada mengekspor jagung ini. Nah, sekarang juga Pak Bupati karena beliau juga adalah sebagai ketua KOPEK ya, jadi Kabupaten Kota Penghasil Kelapa. Beliau adalah ketuanya. Nah, jadi sekarang kita arah ke sana untuk untuk pertanian kita. Sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk bagaimana kelapa ini memang Gorontalo menjadi unggulan kita. Produk unggulan juga tadi selain jagung ya Pak. Selain jagung unggulan kita. Sekarang sudah banyak investor-investor yang menanam sahamnya di Kabupaten Gorontalo terkait dengan pengelolaan daripada kelapa ini. Daripada kelapa ini banyak pabrik-pabriknya seperti itu. Nah, juga adalah di bidang peternakan. Kita sekarang sudah kerjasama dengan DKI dalam hal pemenuhan kebutuhan daging sapi di DKI. Jadi dari DKI nanti dikirim dari Gorontalo nih? Dikirim dari Gorontalo. Nah, kita sudah kerjasama dan bahkan sudah ada pengiriman perdana yang sudah dilaksanakan. Wah, luar biasa. Seperti itu. Nah, ini beberapa yang sebagai tahun kebangkitan ya untuk ekonomi di Kabupaten. Di samping itu juga tentu adalah SDM tadi ya, jadi SDM. Nah, SDM ini ada dua yang memang menjadi concern beliau. Pertama adalah terkait dengan pendidikan. Tentu karena lama sekolah kita masih di bawah juga ya. Salah satu indikator IPM juga itu tadi ya penting Pak. Makanya untuk menggenjot itu memang salah satunya adalah dengan mendirikan pendidikan non formal. Misalnya paket A, B, C. Itu yang. Jadi orang yang sudah tidak bisa lagi masuk di SD karena sudah umurnya. Nah, itu tetap kita melalui dinas non formal ini. Paket A, B, C seperti itu. Nah, ini terus kita lanjut kemudian di bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan sama juga. Kita bawa bidang kesehatan juga menjadi penentu IPM. Nah, alhamdulillah untuk bidang kesehatan juga umur harapan hidup kita meningkat. Jadi kita untuk IPM terus naik. Terakhir ini kita di angka 67,5 kalau tidak salah. Setelah sebelumnya 66. Nah, penunjang yang utama daripada kenaikan IPM itu adalah kita adalah ekonomi, kemudian yang berikut kesehatan karena umur harapan hidup kita terus naik. Cuma memang kita masih ada masalahnya di pendidikan, terutama untuk lama pendidikannya. Maka ini terus kita tadi concern banget dengan SDM-nya ya Pak ya. Jadi luar biasa memang tadi target-targetnya gitu ya sudah cukup jelas nih ya. Dari aspek tadi SDM gitu ya, kemudian ekonomi gitu ya. Itu juga sudah sangat luar biasa, termasuk tentunya tadi
yang merupakan kompetensi Bapak utama ya sebelumnya ya backgroundnya sebagai dokter kesehatan ya, itu juga menjadi area of concern dari Bupati Gorontalo untuk bisa ditindaklanjuti ya. Benar, kemudian tadi kalau kita bicara ini kan Bapak berarti sebenarnya secara karir nih ya sebagai ASN gitu ya, lamanya di bidang kesehatan gitu ya Pak ya, fokus di situ. Sebelum setelah dari kesehatan itu langsung ke Sekda ya Pak, nggak ada ke yang lain dulu? Ada, jadi di tahun 2021 akhir saya dirotasi menjadi asisten 2. Jadi asisten 2 itu kalau nggak salah tidak cukup 2 bulan ya. Tidak cukup 2 bulan. Oh gitu. Kebetulan ada kegiatan open bidding untuk jabatan Sekda. Maka saya mencoba untuk ikut. Oh jadi jadi setelah Kadis Kesehatan jadi asisten. Belum sampai 2 bulan ada open bidding terkait dengan jabatan Sekda, saya ikut. Coba-coba ikut lah, kira-kira begitu ya. Luar biasa. Jadi coba-coba ikut berdasarkan keberanian saya ikut karena berdasarkan pengalaman saya di birokrasi. Jadi saya dimulai dengan ASN itu pendidikan paling terbawah. Jadi pendidikan setara dengan SMA, SPK waktu itu, skala perawat kesehatan. Jadi tahun 85 saya lulus, kemudian saya ditempatkan di puskesmas yang terpencil. Jadi dari situ saya terus meniti karir, kemudian saya ikut pendidikan terus di bidang yang sama kesehatan sampai mengenyam pendidikan di S3 bidang kesehatan di Universitas Airlangga Surabaya. Oh luar biasa. Jadi, ini sangat menginspirasi loh ya Akang Teteh, luar biasa ini perjalanannya Bapak Sekda ya. Mulai dari tadi ya kalau dibilang loh karir ASN tuh benar-benar masuknya dari yang paling terendah sekarang udah ini top position nih. Udah bener. Kalau di Bupati kan Mbak Sekda ya, secara ASN udah paling top position. Ini luar biasa banget. Ini mungkin harus banget di-share nih Pak nih tips and trick atau misalnya kiat-kiatnya tuh gimana sih, mungkin ini pesan-pesanin buat Akang Teteh semua ASN yang mendengarkan bisa sampai seperti itu tuh gimana Pak? Kuncinya apa? Kuncinya saya rasa ada 2 saja ya. Bahwa kita terus bekerja, melaksanakan tugas itu dengan ikhlas. Kita ditempatkan di mana saja, kita ikhlas menerimanya seperti jalani itu. Gitu ya, kita jalani aja ya, karena saya dulu waktu lulus itu belum ada disebut tenaga kontrak, nggak dibayar. Statusnya nggak jelas. Statusnya nggak jelas, hanya tenaga abdi. Tapi bukan status palsu ya Pak. Langsung ditempatkan jauh dan sebagainya. Kita terima aja. Jadi pada akhirnya kita ikhlas kerja. Kemudian kita selalu mengingat bahwa apa yang kita jalankan sebagai melaksanakan tugas itu sebagai nilai ibadah, kira-kira seperti itu. Jadi kita ikhlas kerja terus. Kemudian yang berikut tentu adalah loyalitas terhadap pimpinan, itu yang paling utama ya, seperti itu. Dan yang terakhir tentu adalah jangan lupa berdoa. Itu aja. Luar biasa. Terus setuju banget sih Pak gitu ya. Jadi memang itu tadi ya, kita harus selalu dalam bekerja ini bahwa ini adalah bagian dari ibadah ya Pak ya. Gitu. Jadi kita jalankan tadi sesuai dengan ini sungguh-sungguh dan tadi selalu berdoa ya Pak ya. Jadi selalu dalam lindungan ya Pak ya, supaya tadi terlindung juga dari panggilan-panggilan yang tidak diharapkannya ya Pak ya. Seperti itu. Jadi luar biasa. Nah mungkin nih karena kan kita tadi sudah tanda tangan PKS nih ya Pak ya, terkait dengan manajemen talenta ya, manajemen SDM. Nah tadi kan nanti mungkin bagian dari langkah implementasinya mungkin kita ada pendampingan ya dari kami ke BKD di BKD Provinsi Jawa Barat. Mungkin kita nanti akan berkunjung nih ke sana melakukan pendampingan kepada teman-teman BKP SDM di Gorontalo. Nah mungkin buat referensi nih Pak sebelum kita ke sana bisa diceritain dong Gorontalo nih kayak apa nih, Kabupaten Gorontalo yang ya nanti kalau urusan serius kerja pendampingan untuk kita bersama-sama membangun sistem merit itu sudah pasti dilakukan Pak, tapi kan pasti ada bonusnya dong ya. Benar. Nah itu coba tolong diceritakan. Bonusnya bisa menikmati Gorontalo ya. Iya. Jadi memang Gorontalo adalah provinsi yang terakhir mungkin ya di Indonesia. Iya. Paling muda ya Pak. Paling muda karena kita dulunya bergabung dengan Sulawesi Utara. Tapi kita di Sulawesi Utara itu, dari luas Sulawesi Utara itu hampir 50% itu Gorontalo. Dan kemudian pada tahun 2001 kita berpisah.
Berpisah baik-baik ya Pak berpisahnya. Kita pisahnya baik-baik. Nggak ada gono gini atau gimana? Nggak ada pembagian harta gono gini. Nggak ada ya, aman. Semua dilaksanakan dengan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak ya berpisahnya. Oke. Demi untuk kesejahteraan juga masyarakat sebenarnya. Iya betul. Esensi daripada pemekaran atau pemekaran satu wilayah adalah itu. Bagaimana ekonomi itu akan bergeliat dan kemudian pada akhirnya untuk kesejahteraan daripada masyarakat itu. Iya, jadi dulunya Gorontalo itu cuma 2 waktu bergabung, jadi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Oke. Maka pada saat kita pemekaran itu dibagi menjadi 6. Menjadi 6 dan 6 ini 4 itu diambil dari Kabupaten Gorontalo. Jadi Kabupaten Gorontalo ini dipecah menjadi 5 lah. Iya, menjadi 5 gitu. kabupaten. Sebagai persyarat daripada untuk menjadi satu provinsi minimal kan kalau nggak salah 5 kabupaten kotanya harus ada. Semuanya diambil dari Kabupaten Gorontalo. Jadi gitu. Kabupaten Gorontalo itu adalah kabupaten yang tertua di Provinsi Gorontalo karena menjadi induk dari beberapa kabupaten lainnya. Dan sampai hari ini juga Kabupaten Gorontalo itu adalah kabupaten terbesar penduduknya di Provinsi Gorontalo. Jadi sudah diambil gitu-gitu masih paling besar penduduknya. Jadi luasnya masih paling luas juga atau enggak? Luasnya luas kedua karena ada yang pertama itu adalah Kabupaten Pemekaran itu yang besar yaitu Pohuwato. Jadi kita jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo itu sekitar 1,1 hampir 1,2 itu 405.000 itu ada di Kabupaten Gorontalo. Jadi hampir 33% lah di Kabupaten Gorontalo. Nah itu kemudian itu tadi bahwa sumber daya alam kita ada itu. Jadi dari perikanan ada, jadi kita perikanan juga karena kita adalah garis pantai kita juga luas di sana. Kemudian yang berikut adalah tadi pertanian, perkebunan kelapa, jagung juga itu yang menjadi unggulan kita di sana. Kemudian yang berikut tentu dari kondisi alam ya di sana. Jadi kalau ada yang pernah ke Gorontalo itu ya hanya bisa mengenal 2 musim, yaitu musim panas dan panas sekali. Jadi kalau kita jadi kalau bahkan ada pameo mengatakan bahwa matahari itu lebih dekat di Gorontalo dengan Gorontalo daripada dengan Indonesia. Tadi ya, jadi mataharinya teh difilter dulu sama Gorontalo baru disebar ke seluruh Indonesia. Makanan khas kita itu ini jagung. Jadi kan jagung. Kita memang dulu penghasil jagung ya, terbesar kita nilai ekspor. Sehingga makanan khas kita adalah jagung. Jagung bisa dibuat brekedel, bisa dibuat. Apa tuh yang paling khasnya dari Gorontalo? Jagungnya diapain ini? Binde Biluhuta. Kalau istilahnya itu kayak ada lagunya bukan Pak? Ada lagunya. Binde Biluhuta itu mungkin kalau saya analognya seperti apa ya, sup jagungnya. Cerita bayangin sup kan jagung. Cerita makanan ini. Gak apa-apa Pak, saya kuat. Silakan dipromosikan lagi. Kulinernya apalagi. Ada di sana mungkin. Nah nanti kalau mudah-mudahan pas dari ibu dari tim Jawa Barat ke sana ya. Ada kita kan banyak ikan di sana. Ikan yang unik. Apa tuh? Namanya ikan nike. Kalau di kita hari-harinya nike ya. Kalau itu ya, ikannya kecil-kecil. Iya. Tapi proteinnya tinggi, udah melalui penelitian protein tinggi. Kayak teri gitu Pak? Atau kayak teri tapi dia agak bulat-bulat gitu. Dan kecil. Nah, yang uniknya itu timbulnya sebulan sekali. Jadi pada saat pergantian bulan, pas transisi baru dari bulan itu dia muncul semua. Dan itu banyak sekali. Di pantai gitu ya Pak? Di pantai. Pantai. Kemudian seminggu kemudian, paling lama hilang lagi. Nggak ada lagi satupun itu. Kemudian nanti pergantian datang lagi. Jadi itu yang unik di sana. Dan sudah melalui penelitian itu proteinnya tinggi sekali. Itu diapain biasanya Pak ikannya? Macam-macam juga sama macam-macam. Dipepes. Pepes ada. Pepes, goreng ada. Kue ada. Di brekedel juga bisa. Ada. Bisa mudah-mudahan kalau Ibu bersama tim ke sana nanti kita suguhi dengan wajib dicoba ya. Tadi Binde Biluhuta ikan nike itu ya. Catat ya. Ada juga yang sana baju kerawangnya itu khas Gorontalo, itu baju disulam sama tangan itu namanya kerawang, kain kerawang. Gitu. Itu kalau yang lain pakai mesin ya, kita pakai tangan. Itu memang jelimet pakai banget ya, handmade semuanya. Betul, mahal dong Pak? Enggak juga karena pengrajinnya banyak ya. Tapi bukan saja itu yang disulam. Kuenya juga ada, kue kerawang juga ada ya. Kuenya disulam. Itu
memang kuenya dibuat, kemudian dibuat seperti ada kerawangnya, Oh itu baju gitu gitu, ya, ininya seperti iya. hiasan-hiasannya. Jadi kue Iya, kerawang iya, juga. kue kerawang. Ya makin penasaran deh ini nih, makin penasaran. Oke, itu kulinernya udah ada tuh top 3 nih. Nah kalau dari ini destinasi nih, spot-spot yang wajib banget kan, suka gitu nih. Iya benar. Things to do atau enggak, Ya. tempat-tempat yang wajib dikunjungi Ya. bila ke Kabupaten Gorontalo adalah Ada. Kalau wisata pantai kita ada yang terkenal itu, mungkin ini Pulau Cinta. Pulau Cinta. Pulau Cinta. Belum ini ya, Pulau Cinta. Itu nah, Pulau Cinta itu satu lokasi di tengah laut. Di tengah laut Iya. itu ada kotek-kotek, tapi memang pasir itu, kemudian ini semuanya laut. Oh jadi ini di tengah nih, Tengah kayak itu pulau laut. gitu, ini laut. Nggak ada pohon, nggak ada apa. Jadi ke sana berenang atau naik? Kalau berenang nggak sampai ke sana lah. Nggak sampai ya. Disambar hiu dulu. Nah itu pakai speedboat, perahu sana. Mancanegara, turis-turis mancanegara sudah sampai ke sana. Nah, Kenapa tuh jadi namanya Pulau Cinta, Pak? Banyak ini terjadi cinlok apa gimana? Memang dia bentuknya memang seperti gitu, hati, bentuknya love semua. Gini. Seperti, iya, benar dibuat seperti itu konteksnya. Cuma kalau dia memang air pasang, tergenang air semuanya. Karena memang di tengah-tengah laut, memang di tengah-tengah aman. Aman, kotejnya aman. Ini ya, berarti panggung-panggung benar, semua ya. Benar, kotejnya aman seperti itu. Gitu. Terus juga ada beberapa pantai, dan juga sekarang yang sementara tren juga itu ikan hiu, apa itu? Yang kita bisa berenang sama hiunya. Apa? Paus hiu. Paus hiu. Kecil besar? Besar. Oh besar. Itu ada jadi berapa? Kita bisa digendong gitu ya. Kita bisa berenang sama-sama sama dia. Nah, itu sekarang banyak artis-artis. Jinak itu ya, Pak ya? Jinak. Banyak artis-artis ke sana ya. Oh gitu. Ya, terus beberapa spot lagi ya kayak peninggalan-peninggalan kerajaan atau benteng-benteng dari Belanda dan sebagainya. Itu ada di sana. Ya, mudah-mudahan nanti di sana kita akan bawa ke spot-spot itu. Makin penasaran ya, Pantai Cinta, ada benteng-benteng Belanda gitu ya. Oh, jadi memang kalau di sana itu tadi kenapa panas banget ya, anak pantai kan, Pak? Kalau di banyak pantai juga ya. Memang ada pantai, garis pantai, tapi dari menuju ke daratan sebelum ada gunungnya juga. Ada gunungnya. Justru kalau kita lihat dari atas, Gorontalo itu seperti keliling seperti di apa ya, di wajan mangkok gitu, karena ininya gunung semua. Oh, dikelilingi gunung. Ya, gunung. Seperti Bandung tuh kan gitu cekungan. Oh ya gitu ya. Iya. Di lingkungan gunung, kalau Bandung ada dikelilingi gunung. Oh sama. Kenapanya berbeda bisa? Kan Bandung ada pantainya, sejuk, kita kan nggak ada pantainya. Ada pantai ya, bisa saja seperti itu. Gitu. Kalau anak pantai nggak keling nggak asik, Pak, nggak hitam nggak asik. Jadi mataharinya emang harus panas gitu. Luar biasa banget deh. Terima kasih Pak info-infonya nih tentang Gorontalo. Semakin penasaran tentunya kita, mudah-mudahan senang banget nih jadinya punya kerjasama sama Gorontalo, jadi ada alasan buat kesana. Kami juga terima kasih sudah diterima di kota Bandung yang sejuk. Iya. Dan juga bakalan akan diberi ilmu juga. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita, kemudian apa yang kita bisa dapat untuk sama-sama kita tentunya ini membangun Indonesia melalui peningkatan SDM, AS terutama ASN kita, karena terus terang saja bahwa pelaku pembangunan di Indonesia adalah terutama ASN kan, kita garda terdepan ya Pak. Benar, ya ASN ini garda terdepan pembangunan Indonesia, jadi kita harus selalu meningkatkan kompetensi, kualitas, profesionalitas ya kan Pak, integritas ya. Itu yang utama. Sehingga kita bisa menjalankan care value-nya mereka di ini berakhlak. Iya, itu dia. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak sama-sama. Pak sekali lagi atas kedatangannya dan juga kesediaannya nih tiba-tiba ditarik untuk ke Ajib Podcast ini dan memberikan tadi banyak hal. Kalau saya pikir yang sudah Bapak sampaikan, Bapak juga merupakan inspirasi lah kalau menurut saya buat Akang Teteh gitu ya, ASN semua baik di Provinsi Jawa Barat atau yang lain yang mendengarkan gitu ya, mudah-mudahan juga mendapatkan manfaat, inspirasi dan juga tadi informasi yang menarik tentang Gorontalo. Mudah-mudahan yang pada ngedengerin semua penasaran, semua berkunjung ke Gorontalo ya kan, bukan dari BKD aja. Mantap, terima kasih Pak. Oke, kita sudah sampai akhir ya ini di Ajib Podcast. Akang Teteh semuanya jangan lupa subscribe, like dan komen sosmed BKD Jabar, ASN Jabar ikut bicara. Ajib.